Om Swastiastu. Om Shuklam Baradaram Wishnum Sasiwarnam Chaturbujam Prasanamadhanam Dhyayit Sarwa Wigno Pasantayit. Om Namo Narayanaya Swami. Pada video kali ini Titiang mengucapkan selamat Hari Raya Galungan bulan Januari, tepatnya tanggal 4 Januari 2023. Ini merupakan awal tahun baru kita. Jadi pada video kali ini, sebelum tahun baru Titiang Nunas, saya meminta Cihno Bukti agar bisa menyampaikan mengenai permasalahan keagamaan kita di Bali ini. Dan ternyata ada beberapa fenomena yang meyakinkan diri saya bahwa ada masalah pada hulu daripada kehidupan beragama kita di Bali. Jadi hulu dan teben, nah ini merupakan konsep agama tirta ring jagat Bali, di mana hulunya itu disebut dengan Surya dan tebennya itu adalah masyarakat. Berbagai tanda alam yang tidak kebetulan sudah diberikan, seperti muncul daripada beberapa pura di Bali tersambar oleh petir. Jadi kalau kita analisa secara pemikiran spirit, petir itu adalah bajranya daripada Dewa Indra atau senjata daripada Dewa Indra. Nah, pada tanggal 1 saya juga melihat ada video bahwa ada satu pura di Bali, merunya disambar petir. Nah, ini pertanda apa? Jadi Titiang selaku umat Hindu di Bali merasakan bahwa tanda ini memang benar-benar merupakan suatu peringatan daripada ide Betara, Tabe Pekulun, ide yang Pasupati, untuk kita sebagai umat Hindu mawas diri bahwa di hulu keagamaan kita, disitulah letak permasalahannya. Nah, karena juga mendekati Hari Raya Galungan, di pikiran saya muncul satu kata, Maya Denawo. Jadi kita memperingati Hari Raya Galungan untuk memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma. Dimana kalau dari Puranik atau mitologi kita mendapatkan cerita dari para leluhur kita kenapa kita merayakan Hari Raya Galungan, yaitu karena dulu di Bali ada raja diraja yang merasa dirinya paling raja, berkuasa, dan itu disebut dengan nama Maya Denawo. Kekhususan daripada Raja Daitia ini, atau dalam kategori raja raksasa, adalah dia tidak memperbolehkan masyarakat Bali menyembah ide Sang Hyang Widiwasa, menyembah para dewa, dan juga menyembah para leluhur. Tetapi menyuruh masyarakat Bali menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini fenomena yang harus kita sadari, di mana manusia, seorang raja, menyuruh seluruh masyarakatnya tidak boleh lagi menyembah ide Sang Hyang Widiwasa, tidak boleh menyembah para dewa, tetapi menyuruh orang menyembah dirinya sendiri. Dirinya sendirilah yang dia katakan sebagai Tuhan menciptakan semesta alam ini, dan memaksa seluruh masyarakat Bali pada waktu itu untuk menyembah dirinya.
Tetapi kita lihat, walaupun itu merupakan suatu mitologi, terdapat suatu konsep yang sangat jelas sekali bahwa Gumi Bali, agama Hindu yang ada di Bali, tidak mentuhankan manusia. Karena itulah kemudian diceritakan Ida Sangkul Putih memohon kepada para dewa agar mampu membinasakan keberadaan daripada raja raksasa ini. Dan kemudian turunlah katanya Dewa Indra untuk mengalahkan Raja Mayo Denawo ini bersama patihnya Kalowong itu, yang sangat sakti mandraguna, dan akhirnya kalah. Dan ketika kalah inilah merupakan hari peringatan, yaitu kemenangan Dharma melawan Adharma, yang kita peringati setiap 6 bulan sekali sebagai Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan adalah hari raya di mana kita kembali kepada petunjuk para leluhur kita, bahwa kita harus menyembah Ida Sang Hyang Widiwasa. Kita tidak diperbolehkan menyembah manusia yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali kita pahami dari konsep peringatan Galungan ini, di mana kalahnya Raja Mayo Denawo yang mentuhankan dirinya, yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ini kita peringati setiap 6 bulan sekali. Nah, kita lihat sekarang fenomena hari ini. Bagaimana dua kubu yang menyebut dirinya Sampradaya, yang menuhankan manusia, di mana mereka menyuruh kita agar tidak melakukan yatnya yang besar, cukup Kunda Agni atau Agnihotra. Dan orang-orang yang tidak sesuai dengan sistem teologi kita di Bali ini dibiarkan berkembang dan malah dilindungi oleh oknum-oknum yang berdiri dalam wadah parisade, oknum-oknum yang berdiri di dalam parisade. Jadi kita sebagai orang Bali harus kembali menyadari, buat apa kemudian kita merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan kalau kita membiarkan penyembahan manusia ini terjadi di jagat Bali. Ini peringatan yang besar sekali, tapi pekulun dari Ida Betara Renggiri Toh Langkir, bahwa hari ini kita salah. Kita telah membiarkan manusia-manusia yang mengaku Tuhan memiliki pengikut di tanah Bali ini. Sementara kita sendiri sebagai orang Bali setiap 6 bulan sekali merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma, di mana pada tataran filsafatnya kita diberitahukan bahwa itu kita peringati karena ada manusia yang mengaku Tuhan di tanah Bali. Jadi nggak kenal. Jadi ingatkan diri kita bahwa sesungguhnya tanah Bali ini tidak memberikan toleransi. Dengan merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan, itu merupakan satu peringatan bahwa tanah Bali ini tidak memberikan toleransi terhadap manusia yang mengaku dirinya Tuhan untuk berkembang di tanah Bali ini. Jadi kalau hari ini Semeton masih diam, membiarkan manusia-manusia atau guru-guru yang dianggap Tuhan itu, apalagi yang katanya ada satu orang Sai Baba itu mengatakan bahwa Trimurti adalah administratornya. Kita di Bali sudah diajarkan dan dipatenkan oleh leluhur kita untuk tidak menyembah manusia yang mengaku Tuhan. Semeton Titiang Ring Bali harus sadar bahwa inilah kekeliruan kita yang menjadi dasar permasalahan kita.
juga sekarang ada orang-orang yang dengan jargon yang sangat mudah, aham Brahma Asmi, aham Brahma Asmi. Ini bukan sesuatu yang mendalam. Karena orang yang kemudian menyatakan dirinya aham Brahma Asmi seolah dia sudah mencapai pencerahan. Coba kita lihat. Bener gak dia seorang sannyasa yang sudah meninggalkan keduniawian? Jadi kembali kepada konsep Mayodenawo tadi yang harus diperangi, di mana manusia menyetop bakti manusia lainnya kepada Tuhan dan merasa dirinya Tuhan, itu harus kita stop dari tanah Bali ini. Jadi permasalahannya ada di hulu, yaitu di kumpulan maaf Ida Sang Sulinggih Sinareng Sami, kita minta maaf harus menyampaikan itu. Di kumpulan para sulinggih kita di Bali yang terdiam, yang melupakan pesan melalui Hari Raya Galungan ini, bahwa penyembahan manusia sebagai Tuhan itu tidak relevan dengan jagat Bali ini. Jadi kalau saya melihat, kalau pandangan saya sendiri, merekalah orang-orang yang iri kepada Tuhan. Jadi dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa mereka itu tidak punya kualitas karena mereka iri kepadaku. Dia iri kepada Tuhan. Dia ingin menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan menyetop pemikiran manusia untuk menyembah Brahman yang tak terbatas. Nah, apakah Semeton Bali membiarkan Mayodenawo ini mencengkramkan kukunya di tanah Bali? Orang-orang yang mengatakan dirinya Tuhan ini mencengkramkan kukunya di tanah Bali. Ajaran-ajaran yang mentuhankan manusia mencengkramkan kukunya di tanah Bali. Sementara kita sendiri setiap 6 bulan sekali diperingatkan oleh leluhur kita melalui Hari Raya Galungan bahwa orang Bali tidak boleh menyembah manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Semeton Titiang Sinareng Sami, semoga pikiran kita yang baik mengarahkan kita terhadap pesan daripada leluhur-leluhur kita. Ada seorang guru spiritual, saya lupa, Satguru ya, menyatakan bahwa Bali ini memang berada pada kualitas pulau untuk mencapai mukti. Kenapa? Karena masyarakat Bali sesungguhnya kalau dipahami, dasar saya Bhagavad Gita, melakukan yang disebut dengan karma yoga, yaitu berbuat sepenuhnya dalam bentuk yannya. Nah, disinilah sebenarnya arahan yang sesungguhnya daripada huluning jagat Bali agama tirta ini, yaitu tabe ide para sulinggih Sinareng Sami. Karena dari zaman dulu sudah disampaikan bahwa wenten Sangkatrini Katon, Pandita Siwa, Pandita Buddha, lan Kesatria Putus. Jadi Kesatria Putus ini sudah jelas bahwa itu bukan pandita, tetapi seorang raja resi. Kalau di dalam Bhagavad Gita dengan jelas dipaparkan bahwa orang yang menjalani Jnana Yoga adalah mencapai sannyasi. Dan orang yang menjalani Karma Yoga atau mencapai kualitas Tyagi. Kualitas sannyasi inilah kualitas para pandita yang wenten ring Bali. Sementara kualitas Tyagi ini adalah kualitas para raja resi, penglingsir puri ding jagat Bali.
Tetapi seorang raja resi tidak hanya di dalam kualitas sebagai formalitas raja, tetapi harus memahami kediatmikan mengenai tata caraning nuju jiwan mukti melalui karma yoga. Sementara Ida Sang Meraga Pandita menjalani kehidupannya, kalau di Bali kita lihat, pertama Ida melinggih Ida Sedorago. Sedorago ini kelahiran baru dalam sastra. Jadi ketika kelahiran baru dalam sastra itu adalah jalan Jenana Yoga. Makanya kalau tidak salah itu yang menyebutkan wenten proses Sedorago, setelah itu mula mepulang linggo ngelingihan wedo dan kemudian ngeloko palo serayo, yaitu membuahi alam ini. Tetapi benarkah hari ini, maaf sekali lagi, mudah-mudahan itu yang salah, benarkah hari ini sebagian besar daripada ide Pandita Sani Meraga Pandita ring jagat Bali ini benar-benar sudah berada pada jalan sannyasa, yaitu meninggalkan keduniawian? Karena itulah tidak lagi tinggal beliau di dalam rumah, tapi mengasingkan diri di dalam geril. Inilah kehormatan alam. Sementara Ida Sang Meraga Kesatrio Putus berada di puri-puri dengan pengetahuan mengenai tiaga, yaitu karma yoga, berbuat dengan tidak lagi terikat pada hasil perbuatan itu. Jadi dalam bab 3 dengan jelas disebutkan saktah widwam awid wamso yatta kurwan tibaratah kuryad widwam tata saktas cikir sur loka sanggraham. Seperti halnya orang-orang yang belum terpelajar melakukan perbuatannya karena terikat oleh hasil perbuatan, demikian jugalah seharusnya orang-orang yang terpelajar dengan tekun melakukan perbuatannya dengan tidak terikat pada hasil perbuatannya, hanya untuk mensejahterakan alam. Jadi deriki, maaf karena makin niki negara ini adalah negara republik. Tetapi kalau kita kembali ke wit, negara ini adalah tanah Bali ini dulu, maaf saya bukan menampilkan feodalis lagi, tapi esensi yang harus kita jaga. Dulu tanah Bali niki milik raja-raja ring Bali. Jadi penglingsir kita sudah sepakat untuk menjadikan Republik Indonesia, tetapi energi raja-raja Bali ini sebagai pewaris agama dan pewaris tradisi harus tetap ditegakkan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini masalah energi. Karena itulah ide para penglingsir puri Sinareng Sami seharusnya hari ini ikut berperan aktif menegakkan perayaan Hari Raya Galungan ini. Dengan cara apa? Dengan cara ikut serta menyadarkan masyarakat kita bahwa penyembahan terhadap manusia itu tidak dibenarkan di tanah Bali ini. Penyembahan terhadap manusia, mengakui manusia sebagai Tuhan, tidak dibenarkan di tanah Bali ini. Karena Suryaning jagat Bali ini adalah Sangkatrini Katon. Taler Ido Pandita Siwa, Tabe Pekulun, Taler Ido Pandita Buddha, yang merago suci, mangdone benar-benar ngemargiang, nitenin umat ring Bali ini dengan pengetahuan. Nah niki yang menjadi permasalahan kita hari ini. Bahwa ada masalah di huluning jagat Bali secara niskala,
Dan huluning jagat Bali secara niskala adalah Sang Katrini Katon. Inggih. Niko kemanten dumun titiang mengingatkan mengenai kewentenan tidak diperbolehkannya Mayo Denamo ada di jagat Bali ini. Semoga semeton, maaf niki untuk yang sudah memiliki kewarasan logika, salam logika waras saking Titiang, karena Titiang selalu mengedepankan logika yang waras. Karena Titiang sangat mencintai nilai-nilai tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita, maka Titiang mau tidak mau harus menyampaikan hal ini. Dumugi perayaan Galungan kali ini benar-benar memberikan kita makna dan mengembalikan esensi kemenangan Dharma di tanah Bali ini, di mana Mayo Denamo tidak boleh ada di tanah Bali ini. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnam Ujjate Purnasya Purnam Adaya Purnamewawa Sisyate. Om Diauh Santir Antariksam Santir Pratiwi Santir Apa Santir Rosadaya Santi Banas Pataya Santir Wiswe Dewa Santi Brahma Santi Sarwam Santi Santi Rewa Santi Samo Santi Redi. Om Loka Samasta Sukino Bawantu. Om Shanti Santi Santi. Om Satyam Ewa Jayati.